Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Muhammad Fakihudin MA, Kepala MTSN 7 Blitar. Rasa ingin tahu yang tinggi merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Dengan bekal inilah yang mengantarkan tim MyRes MTSN 7 Blitar untuk meneliti bentuk sisik dan venasi sayap kupu-kupu. Dari sisik sayap kupu-kupu, anak-anak dapat menemukan keanekaragaman, keunikan, serta kesempurnaan akan ciptaan Allah yang luar biasa dan maha sempurna. Dari video ini, mari kita cermati rahasia kesempurnaan penciptaan Allah dari sisik sayap kupu-kupu tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim MyRes MTSN 7 Blitar. Penelitian yang membahas tentang bentuk sisik dan venasi sayap kupu-kupu sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, kami mengambil judul ini. Kupu-kupu memiliki karakteristik yang khusus pada sayap, yaitu sisik. Sisik-sisik ini tersusun bertumpuk dan saling tumpang tindih seperti genteng dengan bentuk variasi sisik yang berbeda-beda. Bentuk sisik dan jumlah gerigi pada setiap sisik sayap kupu-kupu berbeda-beda dengan lebar yang konstan. Selain itu, ukuran sisik kupu-kupu juga berbeda dari individu satu dengan individu yang lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, diketahui bahwa bentuk sisik pada sayap depan Hipolimnas belina jantan bentuk sisik umumnya rektanguler, baik pada bagian tepi, tengah, maupun dasar. Pada bagian tepi, terdapat bentuk rektanguler tipe R1, R3, R4, R5, R6, R7, dan R8 dengan tipe R4 yang dominan. Bagian tengah, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, dan R8 dengan R4 yang dominan. Dan bagian dasar tipe R1 sampai R10 dengan tipe R5 yang dominan. Secara keseluruhan, pada sayap depan Hipolimnas belina jantan didominasi bentuk rektanguler tipe R4. Sisik pada sayap belakang Hipolimnas belina jantan adalah berbentuk rektanguler, terdapat pada bagian tepi dan dasar, sedangkan pada bagian tengah berbentuk rektanguler dan trianguler. Pada bagian tepi terdapat bentuk rektanguler tipe R1 sampai R9, bagian tengah rektanguler R1, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10, dan trianguler tipe T3. Pada bagian dasar terdapat bentuk rektanguler tipe R1 sampai R10, baik pada bagian tepi, tengah, dan dasar. Bentuk sisik yang mendominasi adalah rektanguler tipe R4. Secara keseluruhan, bentuk sisik yang dominan baik pada sayap depan dan belakang Hipolimnas belina jantan adalah bentuk rektanguler tipe R4. Karakteristik bentuk sisik pada sayap depan Hipolimnas belina betina adalah bentuk rektanguler dan trianguler. Pada bagian tepi terdapat bentuk rektanguler tipe R1, R2, R3, R4, dan R5 dengan tipe R4 yang dominan. Bagian tengah R3, R4, R5, dan R6, serta T2 dan T4. Sedangkan karakteristik bentuk sisik pada sayap belakang Hipolimnas belina betina adalah berbentuk rektanguler dan trianguler. Pada bagian tepi terdapat bentuk rektanguler tipe R1, R3, R4, R5, R6, R7, dan R8. Bagian tengah rektanguler R1 sampai dengan R8. Pada bagian dasar terdapat bentuk rektanguler tipe R1, R3, R4, R5, R6, R7, dan R8, serta T2, T3, dan T8. Baik pada bagian tepi, tengah, dan dasar, tipe yang mendominasi adalah rektanguler tipe R4. Secara keseluruhan, bentuk sisik yang dominan baik pada sayap depan dan belakang Hipolimnas belina betina adalah bentuk rektanguler tipe R4. Hasil ini sesuai dengan penelitian Effendi 2009 yang menyatakan bahwa pada spesies Hipolimnas belina, tipe sisik sayap yang mendominan adalah R4.
Karakteristik bentuk sisik pada sayap depan Eurema hecape adalah bentuk rektangular. Pada bagian tepi dan tengah terdapat bentuk rektangular tipe R1, R2, R3, R4, dan R5 dengan tipe R3 yang dominan. Sedangkan bagian dasar tipe R1 sampai R4 dengan tipe R3 yang dominan. Secara keseluruhan pada sayap depan Eurema hecape, bentuk dan tipe dominan adalah bentuk rektangular tipe R3. Sedangkan karakteristik bentuk sisik pada sayap belakang Eurema hecape adalah berbentuk rektangular dan triangular. Bentuk triangular hanya terdapat pada bagian tepi saja dengan tipe T3. Pada bagian tepi terdapat bentuk rektangular tipe R1, R2, R3, R4, dan R5, serta bentuk triangular tipe T3 dengan tipe R3 yang dominan. Pada bagian tengah rektangular tipe R1, R3, R4, dan R5 dengan tipe R1 yang dominan. Pada bagian dasar terdapat bentuk rektangular tipe R1, R2, dan R4, di mana yang mendominasi adalah tipe R1. Secara keseluruhan, bentuk sisik yang dominan baik pada sayap depan dan belakang Eurema hecape adalah bentuk rektangular tipe R3. Karakteristik bentuk sisik pada sayap depan Grabium sarpedon adalah bentuk rektangular dan triangular. Pada bagian tepi, terdapat bentuk rektangular dan triangular. Bentuk rektangular tipe R3, R4, dan R5 dengan tipe R4 yang dominan. Bagian tengah R3, R4, R5, dan R6, serta bentuk triangular tipe T2, T3, dan T4. Tipe R4 mendominasi tipe pada bagian tengah sayap depan. Pada sayap depan bagian dasar ditemukan sisik bentuk rektangular dan triangular. Bentuk rektangular yang ditemukan memiliki tipe R1, R3, R4, R5, dan R6. Bentuk sisik triangular pada bagian ini ditemukan tipe T1. Tipe R1 ditemukan mendominasi sayap depan posisi dasar. Secara keseluruhan pada sayap depan Grabium sarpedon, bentuk dan tipe yang dominan adalah bentuk rektangular tipe R1. Sedangkan karakteristik bentuk sisik pada sayap belakang Grabium sarpedon hanya ditemukan sisik bentuk rektangular saja. Pada bagian tepi terdapat bentuk rektangular tipe R1, R3, R4, dan R5. Bagian tengah rektangular R1 sampai dengan R7. Pada bagian dasar terdapat bentuk rektangular tipe R1, R3, R4, R5, dan R6. Tipe sisik sayap yang mendominasi pada bagian tepi dan dasar adalah R1, sedangkan pada bagian tengah adalah tipe R4. Secara keseluruhan, bentuk sisik yang dominan baik pada sayap depan dan belakang Grabium sarpedon adalah bentuk rektangular tipe R4. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Effendi 2009 yang menyatakan bahwa pada spesies Grabium sarpedon, tipe sisik yang mendominasi adalah tipe R4. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam Mires MTSN 7 Blitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.